Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Telaga Ngebel, tenang, sejuk, dan menawan. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya tersimpan sejarah letusan dahsyat, dan jejak gunung api purba yang kini tertidur di bawah permukaannya. Dari mitos naga baru kelinting, ikan-ikan yang mati mendadak, hingga letusan freatomagmatik ribuan tahun silam, semua menyimpan kisah besar yang tak banyak diketahui. Mari kita telusuri misteri dan keajaiban alam dari Telaga Ngebel, dan temukan bagaimana legenda, sains, dan kearifan lokal bersatu menjaga keseimbangan ekosistemnya. Pada Mei 2025, penulis berkesempatan mengunjungi Telaga Ngebel di Ponorogo. Dalam perjalanan menuju ke sana, penulis melewati sebuah pemandian air panas yang cukup mengejutkan keberadaannya. Loh, kok ada pemandian air panas? Apakah di sini ada gunung api yang masih aktif? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu langsung terlintas dalam benak penulis. Rasa penasaran itu mendorong penulis untuk mencari informasi lebih lanjut melalui berbagai sumber. Telaga Ngebel terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasinya berada di timur laut dari pusat kota Ponorogo, tepatnya di kaki Gunung Wilis pada ketinggian sekitar 730 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk, berkisar antara 20–26 C, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Telaga ini memiliki luas sekitar 150 hektare dengan keliling danau mencapai 5 km. Kedalamannya yang dulu mencapai 59 meter kini diperkirakan hanya sekitar 20 meter akibat proses sedimentasi. Meskipun demikian, Telaga Ngebel masih lebih dalam dibandingkan Telaga Sarangan yang hanya memiliki kedalaman sekitar 35 meter dan luas 30 hektar. Menurut budayawan Ponorogo, Gondo Puspito, nama asli telaga ini dulunya bukan Ngebel, melainkan Nglingi. Nama tersebut diambil dari nama wilayah Dukung Lingi yang memang mencakup sebagian besar wilayah telaga. Nglingi, berasal dari kata ngelingi atau mengingat, yang merujuk pada peristiwa besar yang diyakini sebagai asal mula terbentuknya telaga, yakni legenda naga baru kelinting. Seiring waktu, masyarakat lebih mengenalnya sebagai Telaga Ngebel, karena letaknya di Kecamatan Ngebel. Kata Ngebel sendiri diyakini berasal dari kata ngembel yang berarti berair. Yang menarik, ternyata Telaga Ngebel merupakan bekas gunung api tua. Hal ini diungkapkan oleh Oktori Prambada, Koordinator Gunung Api dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM. Ia menyebut bahwa telaga ini terbentuk dari letusan freatomagmatik, yakni letusan akibat interaksi antara magma dan air. Letusan tersebut membentuk cekungan besar yang kini menjadi Telaga Ngebel. Gunung api yang membentuk Telaga Ngebel ini berdiri di jalur sesar yang membentang dari timur laut ke barat daya. Di sepanjang jalur ini terdapat zona lemah yang memicu terbentuknya rekahan, yang kemudian ditembus oleh magma. Letusan besar yang terjadi pada masa lampau meninggalkan kawah luas yang terisi air dan menjadi danau seperti yang terlihat saat ini. Jenis gunung api ini disebut maar, yaitu gunung api dengan morfologi landai yang terbentuk dari letusan freatomagmatik. Tak heran jika di dasar Telaga Ngebel ditemukan endapan belerang sebagai sisa aktivitas vulkanik di masa lalu. Sayangnya, tidak ada catatan pasti mengenai kapan letusan itu terjadi. Menurut Oktori, usia letusan tersebut sangat tua, bahkan melebihi batas usia yang bisa dijangkau oleh metode analisis PVMBG, yang umumnya hanya bisa memperkirakan peristiwa hingga 40.000 tahun ke belakang. Gunung api tua ini bahkan disebut lebih tua dari Gunung Wilis, Gunung Arjuna Welirang, dan sejumlah gunung lain di Jawa Timur. Lebih lanjut, Oktori menjelaskan bahwa gunung api di Telaga Ngebel tergolong gunung api kompleks, karena terbentuk dari rentetan aktivitas di sepanjang jalur sesar tua tersebut. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah sesar itu masih aktif hingga kini, karena hal tersebut berada di bawah kewenangan para ahli kegempaan. Telaga Ngebel sebenarnya merupakan kawah besar yang kini terisi air. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Ferdi Muhammad dan Dr. Agung Harijoko, STMeng. Melalui analisis stratigrafi, petrografi, dan XRF, diketahui bahwa material juvenil Telaga Ngebel berupa dasit. Fragmen batuan apung, pumice, yang ditemukan memiliki komposisi serupa dengan lava dasit yang berada di bagian tenggara bibir telaga.
Analisis stratigrafi yang didukung oleh granulometri menunjukkan bahwa endapan cincin di sekitar Telaga Ngebel terbentuk dari piroklastik beisurge, yaitu jenis endapan hasil letusan freatomagmatik letusan yang terjadi karena interaksi antara magma dan air. Sementara itu, endapan breksi pumice yang mengisi lembah di sisi barat telaga merupakan hasil dari letusan Plinian, yakni letusan eksplosif yang sangat kuat. Berdasarkan rekonstruksi, pembentukan Telaga Ngebel diawali oleh letusan Plinian, dilanjutkan dengan letusan freatomagmatik, dan diakhiri oleh aliran lava dasit yang membentuk kubah lava di sisi tenggara telaga. Rangkaian letusan ini mengindikasikan bahwa Telaga Ngebel termasuk jenis gunung api maar, yaitu gunung api yang terbentuk dari letusan eksplosif dangkal dengan cekungan yang kini menjadi danau. Di balik keindahannya, Telaga Ngebel menyimpan potensi geologi yang luar biasa. Tak banyak yang tahu bahwa wilayah ini masih tergolong aktif secara vulkanik. Gunung api yang berada di bawah telaga masih menunjukkan aktivitas seperti keluarnya gas dan asap belerang setiap tahun. Ridho Kurnianto, dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pernah menyaksikan langsung fenomena ini. Ia mendengar suara dentuman dari dalam telaga dan melihat ikan-ikan mati mendadak akibat paparan gas beracun. Telaga Ngebel itu berada di atas gunung berapi yang masih aktif. Suara gelegar itu kemungkinan letusan dari bawah permukaan. Asap dan bau anyir yang muncul adalah gas belerang. Itu juga yang menyebabkan ikan-ikan mati, ungkap Ridho. Penelitian Ridho sebenarnya berangkat dari ketertarikannya pada mitos naga baru kelinting, yang konon muncul dari telaga disertai pertanda-pertanda seperti suara gemuruh, asap putih di tengah danau, bau belerang, dan kematian massal ikan. Setelah membandingkan mitos dengan literatur ilmiah, Ridho menyimpulkan bahwa semua pertanda tersebut sebenarnya mencerminkan aktivitas gunung api. Wawancara dengan beberapa sesepuh di sekitar Telaga Ngebel juga mengungkap bahwa legenda naga baru kelinting sengaja diciptakan untuk menjaga dan melindungi ekosistem telaga dari eksploitasi berlebihan. Aktivitas vulkanik bawah tanah Telaga Ngebel berdampak nyata bagi para petambak ikan. Seperti pada Februari 2021, ribuan ikan nila siap panen mati mendadak karena paparan gas belerang. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Ketua Paguyuban Budidaya Ikan, Pujo Widodo, menyatakan bahwa fenomena ini memang terjadi secara rutin setiap tahun, biasanya pada bulan Juli atau Agustus. Warga setempat menyebutnya dengan istilah lirangan. Kalau kata peneliti, ini dulunya kaldera. Di tengah telaga ada 2 titik sumber lahar, ujar Pujo. Kembali ke rasa penasaran penulis tentang keberadaan pemandian air panas di sekitar Telaga Ngebel. Keberadaan air panas ini merupakan indikator bahwa di wilayah tersebut pernah ada aktivitas gunung api purba. Seperti dijelaskan oleh ahli geologi, Bahtiar, air panas muncul karena panas dari magma di dalam bumi merambat ke atas, memanaskan lapisan batuan kedap air. Air hujan yang meresap ke dalam tanah kemudian ikut terpanaskan melalui rekahan atau sesar yang ada. Menariknya, air panas di sekitar Telaga Ngebel mengandung belerang dan garam. Belerang, sulfur, merupakan unsur yang umum ditemukan di daerah vulkanik, dilepaskan oleh gunung berapi melalui kawah atau celah di permukaan tanah. Beberapa orang percaya bahwa mandi air panas mengandung belerang dapat memberikan manfaat kesehatan, seperti meredakan nyeri sendi, mengatasi masalah kulit, hingga menurunkan kadar kolesterol. Telaga Ngebel bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah saksi bisu dari sejarah geologi yang luar biasa, sekaligus pengingat bahwa alam selalu menyimpan kekuatan dan rahasia di balik ketenangannya. Di antara kabut pagi dan gemuruh bawah tanah, Telaga Ngebel mengajarkan kita untuk tidak sekadar menikmati keindahan, tetapi juga memahami dan menjaga warisan alam yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di eksplorasi alam berikutnya.